Oke, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk presentasi hari ini materi tentang agresivitas olahraga akan saya mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadilah Kusnadi dari area 4. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung masuk ke materi tentang agresivitas olahraga. Baik, yang pertama untuk definisi agresivitas ini, yang pertama teori dari Weinberg dan Gould. Mengartikan agresi adalah perilaku yang diarahkan menuju tujuan merugikan atau melukai orang lain. Agresivitas tidak diartikan sebagai bentuk serangan yang kejam, tetapi dikaitkan erat dengan ciri khas olahraga itu sendiri. Yang kedua, teori dari Minih 2007-103. Agresi dapat didefinisikan sebagai ancaman stimulus yang tidak menyenangkan secara fisik, verbal, atau gestural dari seseorang untuk orang lain. Yang ketiga adalah menurut Gunarsa. Agresivitas tidak diartikan sebagai bentuk serangan yang kejam atau destruktif, tetapi dikaitkan erat dengan ciri khas olahraga itu sendiri, yaitu olahraga bela diri yang memang membutuhkan sikap agresi. Yang keempat, teori dari Cashmore. Cashmore menyatakan in sport aggressiveness is typically applaud and carries a positive connotation, unlike actual aggression which is direct toward damage others. Artinya dalam olahraga, agresivitas biasanya bertepuk tangan dan mengandung konotasi positif, tidak seperti agresi aktual yang ditunjukkan untuk merusak orang lain. Yang kelima, menurut Yudi Santoso dan Andreas Triwinarto, agresi adalah perilaku fisik atau verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Yang keenam, Bartlett, Garton, dan Rolfe. Aggression has been defined as behavior with the goal of harming or injuring another individual. Artinya, agresi didefinisikan sebagai perilaku dengan tujuan merugikan atau melukai orang lain. Yang ketujuh, menurut Gill, Williams, and Reistek, menyebutkan agresi umumnya didefinisikan sebagai perilaku yang cenderung merugikan orang lain yang tidak ingin dilukai. Agresi adalah perilaku, ini bukan sikap, emosi, atau motif. Agresi itu disengaja, bukan tidak disengaja. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain yang ingin menghindari bahaya. Baik, untuk selanjutnya materi tentang definisi agresi yang kedua adalah macam-macam agresivitas. Macam-macam agresivitas dibagi dua. Yang pertama ada hostile aggression, yaitu tindakan agresif yang disertai permusuhan dan dilakukan dengan perasaan marah dan bermaksud melukai atau mencederai dan menyakiti orang lain atau lawan bertanding. Sementara yang kedua, instrumental aggression. Instrumental aggression adalah perilaku agresif yang dijadikan alat untuk memenangkan pertandingan tanpa bermaksud melukai orang lain atau teman bertanding dan tidak melanggar peraturan pertandingan yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan, uang, dan prestasi. Oke, yang selanjutnya teori agresivitas. Teori agresivitas yang pertama ada teori naluri atau insting teori, yaitu tindakan agresif yang dipandang sebagai dorongan yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat tersebut, agresif tidak dapat dihindari, tapi dorongannya dapat dikendalikan. Tindakan agresif sebagai dorongan naluri dapat disalurkan dalam olahraga dan olahraga merupakan media pembebasan dorongan agresif. Yang kedua ada teori agresi frustasi. Teori ini menyatakan bahwa frustasi selalu menyebabkan tindakan agresif dan sebaliknya, keagresifan selalu disebabkan oleh frustasi. Yang ketiga ada teori belajar sosial.
Teori belajar sosial berpandangan bahwa tindakan agresif adalah sebuah respon atau perilaku yang dapat dipelajari, bukan karena adanya dorongan naluri maupun frustasi. Yang keempat, ada teori revisi agresi frustasi. Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori agresi, frustasi, dan teori pembelajaran sosial. Yang berikutnya, yang D, perilaku agresif dalam olahraga. Pemain-pemain agresif sangat diperlukan untuk memenangkan pertandingan seperti pertandingan sepak bola, bola basket, voli, atau hampir seluruh cabang olahraga. Tetapi sifat dan sikap agresif ini kalau tidak bisa dikendalikan dapat menjurus ke tindakan-tindakan yang berbahaya, melukai, mencederai lawan, melanggar peraturan, bahkan mengabaikan sportivitas. Yang berikutnya, yang E adalah tentang upaya pengendalian agresivitas. Apa itu upaya pengendalian agresivitas? Upaya pengendalian agresivitas adalah cara atau metode-metode yang kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu upayanya ketika kita sedang bertanding adalah pelatih meminta time out atau teknik time out, kemudian memberikan pemahaman dan contoh perilaku-perilaku agresif, menciptakan dan mendesain lingkungan yang belajar yang kondusif, kemudian memberikan latihan empati. Itu merupakan salah satu upaya-upaya pengendalian agresivitas. Yang berikutnya F, yaitu menyelesaikan konflik dan perselisihan dengan cara tanpa kekerasan. Mengatasi konflik tanpa kekerasan adalah hal yang sangat penting untuk kita semua ajarkan kepada anak-anak. Pelaku olahraga harus tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik. Seperti yang kita tahu, cara menyelesaikan konflik itu butuh mediasi. Mediasi adalah pertemuan kedua belah pihak dengan dipertemukan salah satu orang yang kubu netral atau tidak memihak ke salah satu pihak. Kemudian G, yaitu mengontrol agresivitas penonton. Cara-caranya yang seperti terlihat di PowerPoint. Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan pengendalian yang ketat tentang alkohol atau larangan miras bagi penonton. Yang kedua, hukuman bagi penonton yang bertindak agresif. Yang ketiga, mempekerjakan petugas keamanan. Misalnya menghimbau untuk tidak akan mentolerir agresivitas penonton saat di lapangan. Yang keempat, menginformasikan tidak ada toleransi bagi pelatih yang agresif. 5. Bekerja sama dengan media dalam mensosialisasikan dan tidak membenarkan tindakan agresif. Berikut instrumen agresivitas. Ya, kisi-kisi instrumen angket atau kuesioner tentang agresivitas kurang lebih dibuat seperti ini ya. Ada dimensi, ada indikator, subindikator. Misalnya dimensinya yang kita bahas tentang agresivitas, indikatornya macam-macam agresivitas itu ada apa aja, terus subindikatornya itu masuk ke bagian hostile aggression atau instrumental aggression. Berikut ini hasil kuesionernya. Buat keterangan seperti yang kita tahu, SS itu sangat setuju, S itu setuju, R itu ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, kelompok 3 agresivitas. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Halo, ada yang mau ditanyakan?
Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin presentasi dari saya yang mewakili kelompok 3 tentang agresivitas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pagi hari ini. Untuk paralel 1 dan paralel 4, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan semoga ke record ya ini teman-teman di sini semua yang absennya hadir di sini semua. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.